tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Artinya dia melanggar pesan Undang-Undang Dasar, pesan konstitusi. Dan pesan konstitusi tidak bisa ditukar tambah dengan keterangan APBN. Bangun jalan pikiran, itu jelas pesannya. Bukan bangun jalan tol. Nggak ada konstitusi bilang bangun jalan tol. Enggak, konstitusi bilang bangun jalan pikiran. Ngerti ya Rasri? Ya. Kalau kamu itu sebenarnya nggak berguna loh bagi negeri ini gitu loh. Bertahun-tahun gua amatin dari presiden ini sampai ke sini, itu nggak ada gunanya sama sekali. Jangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Karena itu kalau pemerintah negara mengabaikan guru, artinya dia melanggar pesan Undang-Undang Dasar, pesan konstitusi. Dan pesan konstitusi tidak bisa ditukar tambah dengan keterangan APBN. Pesan konstitusi itu imperatif sifatnya, bahwa cerdaskan kehidupan bangsa, artinya tumbuhkan cara berpikir, bangun jalan pikiran, itu jelas pesannya. Bukan bangun jalan tol. Nggak ada konstitusi bilang bangun jalan tol, enggak, konstitusi bilang bangun jalan pikiran. Jadi setiap kali kita merayakan Hari Guru, harusnya kita turunkan bendera setengah tiang itu. Pasang di bendera setengah tiang. Boleh tahun depan kita pasang bendera setengah tiang setiap Hari Guru. Kalau memang belum merdeka, ngapain ngangkat bendera penuh kalau memang belum merdeka? Pesan konstitusi adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Siapa yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan komisaris, tapi guru itu. Karena itu yang harus diperbanyak adalah guru, bukan komisaris. Dengan cara itu sebetulnya saya berselisih sedikit cara pandangnya kalau dikatakan di supply-nya dikendalikan gitu. Enggak boleh dikendalikan supply-nya. Yang penting adalah kita tahu bahwa kalau kita sebut guru itu artinya ada politics of hope. Di dalam istilah yang lebih keren, sebagai pedagog dia memberi harapan. Nah, harapan ini harganya mahal sekali. Karena bangsa yang kehilangan harapan itu seperti orang yang hidup di gorong-gorong, dia nggak tahu di atasnya langitnya ada apa itu. Jadi kenapa kita terpuruk? Karena tidak ada cahaya pengetahuan. Padahal sebetulnya negeri ini dimerdekakan oleh para guru. Founding person kita, founding parents kita, orang tua pendiri bangsa kita adalah para guru. Soekarno adalah guru, Muhammad Hatta adalah guru, Sultan Syahrir adalah guru, Nasir adalah guru, Buya Hamka adalah guru, bahkan Jenderal Sudirman adalah guru, Haji Omar Said Cokroaminoto adalah guru. Jadi kita bangsa ini didirikan oleh guru, bukan oleh tukang, apalagi tukang mebel. Jadi fondasi etisnya kuat sekali kedudukan guru itu. Rocky Gerung membacem Menteri Karatan Sri Mulyani yang memberikan pernyataan kontroversial yang membuat rakyat menjadi gerah soal tunjangan dan gaji guru. Apakah harus ditanggung negara? Sri Mulyani juga mengajak rakyat ikut menanggung beban itu. Bila demikian, buat apa kami memberikan gaji dan fasilitas mewah untuk Sri Mulyani kalau ujung-ujungnya hanya memberatkan rakyat? Sepertinya ini adalah tanda buat Sri Mulyani untuk segera mengundurkan diri karena sudah karatan dan tidak bermutu. Tapi kita tahu bahwa intelektualitas dan kepandaian maupun kemampuan untuk meraih prestasi itu bukan masalah azas sama rata sama rasa. Begitu jadi dosen, kemudian punya hak, privilege untuk mendapatkan tunjangan. Dosen juga harus diukur kinerjanya. Dan inilah yang mungkin menjadi salah satu ujian bagi Indonesia. Are we rewarding the achievement atau are we going to distributing the money for the sake of just equality? Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah.
Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya? Tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita we are doing right, so good so far gitu. Ada orang bilang, wah di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan gaptek kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di Peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Inilah ciri pejabat culas di negeri ini. Kalau dikritik, malah ngusir rakyatnya dari negaranya sendiri. Bikin kebijakan selalu pro oligarki, tapi minta tolongnya sama rakyat kecil, bukan kepada oligarki. Membuat rakyat semakin benci kepada pejabat yang hanya memikirkan diri sendiri. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Coba kita bayangkan ya, disebut guru honorer. Lama-lama orang nggak tahu apa artinya honorer. Honorer artinya orang gajian gitu. Padahal sebetulnya kita sebut honorer karena melekat dalam kata guru itu honorary, honor, kemuliaan, keagungan. Tidak perlu disebut guru honorer. Guru dengan sendirinya dia honorer, honorary. Tapi kata honor itu sekarang dianggap kata benda aja, yaitu honorer. Artinya guru yang digaji dan gajinya sedikit, karena itu disebut honorer. Padahal inti dari kata honor itu artinya kemuliaan dan keagungan itu yang hilang. Bukan hanya Rocky Gerung yang geram dan membacem pejabat karatan yang hanya memikirkan diri sendiri. Netizen pun ramai-ramai merosting sang Menteri Keuangan yang katanya terbaik, Sri Mulyani, dibuat jadi rujak bebek oleh warganet tanah air yang geram karena ucapan dan tingkah sang Menteri yang sudah sangat karatan ini. Lagi Mbak Sri ini berulah. Sri, ngerti orang Sri? Ya, kalau kamu itu sebenarnya nggak berguna loh bagi negeri ini gitu loh. Bertahun-tahun gua amatin dari presiden ini sampai ke sini, itu nggak ada gunanya sama sekali. Ya, nggak ada bikin kemajuan ekonomi di Indonesia ini, enggak, malah nambahin hutang, ya, memperbesar pengeluaran, defisit terus laporannya, ya, rupiah semakin lemah terhadap dolar, nggak ada yang bisa kamu lakukan, ya, bener-bener nggak bagus gitu loh untuk jadi seorang menteri. Kenapa sih nggak diganti nih orang, ya? Ini loh bilang bahwa gaji guru dan dosen apakah semuanya harus ditanggung negara? Emangnya Mbak Sri bilang uang negara itu uang dari mana kalau bukan dari rakyat? Iya.
Dari mana? Pajak itu kan 90% lebih APBN kita tuh dari pajak, ya dari rakyat. Kamu kan nggak bisa mengelola sumber daya alam Indonesia ini dengan baik, sehingga rakyat terus yang dieksploitasi, diambil pajaknya. Dan kamu juga agen hutang, ngutang mulu kerjaannya, ya. Nggak bisa berhemat gitu loh. Tahu-tahu aja nambahin tunjangan buat anggota DPR dan lain-lain. Kalian tahu nggak sih? Seri tahu kan kalau gaji guru dan dosen kita ini lebih terendah gitu loh di Asia ini, di Asia Tenggara khususnya. Ya, sedangkan gaji DPR kita itu tuh tetap tertinggi, lebih tinggi daripada gaji anggota di Amerika sana. Sedangkan di sini DPR di sini tuh nggak berguna, undang-undang perampasan aset juga nggak mereka sahkan, ya, segala macam nggak berguna kalian itu, tahu nggak sih? Nggak ada kalian, ya. Negara ini nggak apa-apa, tapi nggak ada guru, negara ini bermasalah. Sadar nggak sih kalau kalian tuh nggak bermanfaat, cuman jadi hama, cuman jadi beban negara. Jadi yang beban negara itu bukan guru dan dosen, tapi kalian, terutama kau Sri. Kau itu beban banget buat negara, beban banget buat rakyat. Rakyat itu berdoa biar kamu tuh cepat turun sebenarnya. Cuman presiden nggak ngerti-ngerti kalau yang digaji ini nggak pinter gitu loh. Justru teman saya yang di UI jauh lebih pinter gitu loh ekonominya daripada Mbak Sri. Udah deh Sri, mudun kowe Sri, apa enak gue jadi menteri rapayu. Gaji saya hanya sebesar 300.000 per bulan. Apakah saya marah terhadap negara? Apakah saya kecewa terhadap negara? Apakah saya murka terhadap negara? Tidak sama sekali. Bagi kami, kecerdasan anak bangsa itu lebih penting dari segala hal apapun. Kami nggak mikir besok kami makan apa. Kami nggak mikir besok bisa beli beras apa enggak. Kami hanya berpikir agar anak-anak bisa cerdas, bisa sekolah, bisa melanjutkan sekolahnya dan mendapatkan ijazah. Itu yang ada di benak kami, itu yang ada di pikiran kami. Kami nggak mikir diri kami seperti apa. Lantas dengan seenaknya, manusia iblis ini mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Prabowo Subianto, Sri Mulyani ini nggak layak lagi untuk Anda jadikan menteri. Ini sangat menyayat hati masyarakat dan hati para guru. Beberapa kali perkataan Sri Mulyani sangatlah tidak berpihak kepada rakyat, sangat melukai terhadap hati-hati rakyat. Lalu Bapak dengan gelap mata mempertahankan jabatan Sri Mulyani tetap berada di kabinet Bapak. Gak lebay ketika publik hari ini bilang negara gak berpihak kepada rakyat. Urusan kesejahteraan rakyat, gaji guru yang memang masih kecil dibilang membebankan APBN. Giliran ambisi kekuasaan, IKN, MBG, kabinet super gemuk, itu pakai APBN dan dibilang, ya itu kan kebutuhan negara. Gimana sih? Berbagi gaji komisaris, rangkap jabatan pula dengan wakil menteri, menggunakan uang APBN. Institusi bermasalah seperti Polri, tiap tahun anggaran naik dan pakai uang APBN. Di tengah efisiensi, anggaran mobil dinas, hotel pejabat juga terus naik. Kenapa harus tanggung oleh APBN? Jangan pilih kasih. Giliran sesuatu yang memang dibutuhkan oleh publik, kesejahteraan guru, lapangan pekerjaan dan sebagainya, seakan-akan beban. Giliran ambisi kekuasaan yang rawan korupsi, rawan mangkrak nih kayak IKN sekarang, dibilang itu kebutuhan. Itu namanya nggak pro terhadap rakyat. Namanya pro terhadap elit, pro terhadap perut mereka sendiri, pro terhadap kapitalis. Dan publik masih sering dipertanyakan kalau lagi ngkritik pemerintah. Hey, apa kontribusi kalian buat negara? 70% APBN kita lahir dari pajak, yaitu dari uang rakyat, dari PT-PT rakyat semua. Segala tanggungan negara ini dibebankan kepada rakyat, terutama kelas menengah. Giliran orang-orang kaya yang menguasai 49% kekayaan negeri ini, 1% orang doang diberikan tax amnesty. Rakyatnya dikasih PPN 12%. Di mana letak keadilannya? Ini namanya kesenjangan, bukan keadilan. Jadi siapa yang lebih cocok dibilang mengkhianati bendera merah putih? Orang-orang mengibarkan bendera One Piece? Bukan. Tapi para pejabat yang mengkhianati sumpah mereka sendiri untuk melindungi dan juga memenuhi kebutuhan rakyat dan mengkhianati Pancasila kita yang mengatasnamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.